Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Suhaya. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini kelas reguler A1 semester 4 dengan mata kuliah Metode Pengembangan Fisik Motorik dengan dosen pemampu Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM. Di video kali ini saya akan membahas tentang penanganan kesulitan belajar motorik dan terapi bermain. Nah, topik yang akan saya bahas yang pertama definisi kesulitan belajar, kedua faktor penyebab kesulitan belajar motorik, yang ketiga contoh permainan dalam penanganan kesulitan belajar motorik kasar, yang keempat contoh permainan dalam penanganan kesulitan belajar motorik halus, lalu definisi terapi bermain, manfaat terapi bermain, dan contoh kegiatan terapi bermain untuk meningkatkan perkembangan motorik anak usia dini. Nah, yang pertama penanganan kesulitan belajar motorik. Definisi kesulitan belajar. Menurut Rohma, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut Helen, kesulitan belajar adalah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya, siswa tidak dapat menguasainya dalam waktu yang telah ditentukan, dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Tahirin, kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, baik dalam menerima maupun menyerap pelajaran. Kesulitan belajar ditandai dengan menurunnya kinerja anak secara akademik atau prestasi belajar siswa. Kesulitan ini juga dibuktikan dengan menurunnya kelainan perilaku atau misbehavior. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemah dari bahasa Inggris yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan sebagai kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah lain learning disabilities adalah learning difficulties dan learning difference. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning difference lebih bernada positif. Namun di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Untuk menghindari bias dan perbedaan rujukan, maka digunakan istilah kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah ketidakmampuan belajar, istilah kata yakni disfungsi otak minimal. Ada yang lain lagi istilahnya yakni gangguan neurologis. Yang kedua yaitu faktor penyebab kesulitan belajar motorik. Faktor disfungsi otak. Peneliti mengenai disfungsi otak dimulai oleh Alfred Sars di Amerika Serikat pada akhir tahun 1930-an yang menjelaskan hubungan kerusakan otak dengan bahasa, hiperaktivitas, dan kerusakan perfektual. Peneliti berlanjut ke area neuropsikologi yang menekankan adanya perbedaan pada hemisfer otak. Menurut Fisrock dan Gordon, hemisfer kiri otak berhubungan dengan kemampuan sekuensial linguistik atau kemampuan verbal. Hemisfer kanan otak berhubungan dengan tugas-tugas yang berfungsi dengan auditori termasuk melodi, suara yang tidak berarti, tugas visual spesial, dan aktivitas non-verbal. Temuan Harness, Epstein, dan Gordon merupakan penemuan sebelumnya bahwa anak-anak dengan kesulitan belajar atau learning difficulty menampilkan kinerja yang lebih baik daripada kelompoknya. Ketiga kegiatan yang mereka lakukan berhubungan dengan otak kanan dan buruk ketika melakukan kegiatan yang berhubungan dengan otak kiri. Gades mengatakan bahwa 15% dari anak yang termasuk underachiever memiliki disfungsi sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor genetik. Hellgren melakukan penelitian di Swedia dan menemukan bahwa faktor herediter menentukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa disleksia. Penelitian lain dilakukan oleh Herman yang meneliti disleksia pada kembar identik dan kembar tidak identik yang menemukan bahwa frekuensi disleksia pada lembar identik lebih banyak daripada kembar tidak identik, sehingga ia menyimpulkan bahwa ketidakmampuan membaca, mengeja, dan menulis adalah sesuatu yang diturunkan. Yang ketiga, faktor lingkungan dan malnutrisi. Kurangnya stimulasi dari lingkungan dan malnutrisi yang terjadi di usia awal
kehidupan merupakan dua hal yang saling berkaitan, yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada anak. Cruikshank dan Helenen menemukan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dan kesulitan belajar, malnutrisi berat pada usia awal akan mempengaruhi sistem saraf pusat dan kemampuan belajar serta berkembang anak. Yang keempat, faktor biokimia. Pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Peneliti yang dilakukan oleh Adelman dan Converse menemukan bahwa obat stimulan dalam jangka pendek dapat mengurangi hiperaktivitas. Namun, beberapa tahun kemudian, peneliti Leavitt membuktikan hal Yang ketiga, contoh permainan dalam penanganan kesulitan belajar motorik kasar. Itu yang pertama, menari dengan iringan musik, bermain di playground, permainan tradisional imlek, lempar tangkap bola, menunjukkan binatang. Lalu contoh permainan dalam penanganan kesulitan belajar motorik halus. Yaitu yang pertama, lilin plastisin atau play-doh, susunan balok, puzzle, mewarnai, dan origami. Selanjutnya, terapi bermain. Definisi terapi bermain. Terapi bermain adalah terapi yang menggunakan alat-alat permainan dalam situasi yang sudah dipersiapkan untuk membantu anak mengekspresikan perasaannya, baik senang, sedih, marah, dendam, tertekan, atau emosi yang lain. Selanjutnya, manfaat terapi bermain. Ada banyak manfaat play therapy untuk anak, antara lain mengembangkan rasa percaya diri anak pada kemampuannya, menumbuhkan empati, rasa hormat, dan menghargai orang lain, meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan keterampilan sosial. Cukup banyak kegiatan penting di sekolah yang membutuhkan keterampilan motorik halus, seperti menulis dengan jelas, menggunakan komputer, bahkan membalik halaman buku. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan motorik halus juga akan membuat anak memiliki kemandirian, seperti mengenakan pakaian berkancing, makan dengan sendok, hingga kegiatan merawat diri lainnya. Itulah mengapa keterampilan motorik sangat perlu dilatih saat anak masuk jenjang pendidikan anak usia dini, atau bahkan sebelum itu. Belajar melatih kemampuan motorik halus tak hanya harus bisa dilakukan di sekolah. Selanjutnya, contoh kegiatan terapi bermain. Yang pertama, mewarnai dan menggambar. Yang kedua, bermain play-doh. Yang ketiga, melipat kertas. Yang keempat, menggunting kertas. Dan yang terakhir, meronceng. Selanjutnya, menempel dan melepas stiker. Yang ketujuh, meremas busa berisi akhir, melukis dengan jari, membuka dan menutup botol, melepas dan memasangkan panci baju. Nah, itulah teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.